Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan salah satu materi yang ada di statistika, yaitu uji Q kuadrat. Kami dari kelompok 10 mempunyai 3 orang anggota, dan saya sendiri bernama Umul Husna, dan teman saya Nur Ika Cahyaningsi, dan yang terakhir adalah Arif Prasetyo Dwi Julianto. Distribusi Q kuadrat merupakan metode pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Contohnya, manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi penjualan produk baru dari perusahaannya pada 3 daerah pemasaran yang berbeda disebabkan karena faktor kebetulan ataukah disebabkan karena faktor lain, sehingga preferensi terhadap produk baru pada 3 daerah pemasaran tersebut berbeda. Tujuan uji Q kuadrat. 1. Uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test. Kedua, uji tabel kontingensi atau contingency table test. Pengujian hipotesis compatibility atau goodness of fit merupakan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah suatu himpunan frekuensi yang diharapkan sama dengan frekuensi yang diperoleh dari suatu distribusi, seperti distribusi binominal, Poisson, normal, atau dari perbandingan lain. Jadi, uji goodness of fit merupakan pengujian kecocokan atau kebaikan sesuai antara hasil pengamatan atau frekuensi pengamatan tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya atau dengan frekuensi teoritis. Uji keselarasan fungsi bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesa diterima atau terima HO. Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesa ditolak. Tujuan uji tabel kontingensi untuk mengetahui apakah data terkualifikasi silang atau cross-classified secara independen atau tidak saling terikat atau tidak. Prosedur uji Q kuadrat. Prosedur pengujian. Yang pertama, pernyataan H0 dan HA. A. Uji keselarasan fungsi. H0 adalah populasi yang sedang dikaji memenuhi atau selaras dengan suatu pola distribusi probabilitas yang ditentukan. HA adalah populasi yang tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. B. Uji tabel kontingensi. H0 adalah dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. HA adalah dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lain atau dependen. Dua, penentuan taraf nyata atau level of significance sama dengan alpha. Biasanya digunakan alpha sama dengan 0,01 atau alpha sama dengan 0,05. 3. Penentuan daerah penerimaan H0 dan HA. Dalam pengujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas Q kuadrat yang disajikan dalam bentuk tabel yang dapat ditentukan dengan mengetahui pada uji keselarasan fungsi df sama dengan k dikurang 1, di mana k sama dengan jumlah outcome atau observasi. Pada tabel kontingensi, df sama dengan r dikurang 1 dikali c dikurang 1, di mana r sama dengan jumlah baris dalam tabel, c sama dengan jumlah kolom dalam tabel. Empat, batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji. Misalnya dari tabel untuk alpha sama dengan 0,01, df sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, diperoleh Q kuadrat sama dengan 9,21. 5. Aturan keputusan. Tolak H0 dan terima HA jika RU atau rasio uji Q kuadrat lebih besar dari 9,21. Jika tidak demikian, terima H0. 6.
Perhitungan rasio uji. 7. Pengambilan keputusan. Uji keselarasan fungsi goodness of fit test. Soal uji keselarasan fungsi mikroprosesor P, D, dan C selama ini masing-masing menguasai 50%, 30%, dan 20% mikroprosesor untuk keperluan pribadi atau personal komputer. Pembuat mikroprosesor C baru saja meluncurkan produk seri terbaru mikroprosesornya dan ingin mengetahui perkiraan tanggapan pasar atas produk baru tersebut. Uji keselarasan fungsi goodness of fit test. Perusahaan tersebut mengadakan survei dengan mengambil sampel acak sebanyak 200 pengguna komputer pribadi yang familiar dengan produk seri baru C, dan juga mikroprosesor pesaing yang lainnya. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah produk barunya ini akan mengubah persentase pangsa pasar mikroprosesor. Data survei adalah sebagai berikut: 74 memilih mikroprosesor P, 62 memilih D, dan 64 memilih C seri baru. Ujilah dengan alfa sama dengan 5% hipotesa untuk kasus di atas. Uji tabel kontingensi. Soal uji tabel kontingensi. Untuk merencanakan arah pengembangan kurikulum pendidikan teknik berikutnya, Penghimpun Badan Pengembangan Pendidikan Teknik antar universitas mengadakan survei untuk mengetahui kebutuhan sarjana teknik di bidang industri 3 daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketergantungan kebutuhan sarjana teknik pada daerah dan bidang-bidang tertentu yang diutamakan. Hasil survei dengan menanyakan secara acak 310 perusahaan industri di ketiga kota memberikan data sebagaimana yang diberikan dalam tabel kontingensi berikut. Uji tabel kontingensi daerah A, industri pertanian 50, industri manufaktur 40, industri pertambangan 35, jumlah baris 125. Daerah B, industri pertanian 30, industri manufaktur 45, industri pertambangan 25, jumlah baris 100. Daerah C, industri pertanian 20, industri manufaktur 45, industri pertambangan 20, jumlah baris 85. Jumlah kolam dalam industri pertanian 100, industri manufaktur 130, industri pertambangan 80, jumlah total 310. Uji tabel kontingensi. Pertanyaan, ujilah hipotesa dengan alfa sama dengan 5% untuk kasus di atas.